Baik, assalamualaikum teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Kita melanjutkan ke menu pembelian ya. Ini video yang kedua di faktur pembelian dan lain-lainnya. Di sini kita lihat fitur pembelian yang pertama ada permintaan barang ya, purchase requisition ya, permintaan barang untuk dibelikan oleh pihak bagian pembelian. Di sini kita karena masih request ya kita gunakan menu persediaan. Kemudian kita pilih permintaan barang. Dimintanya ini permintaannya tanggal 2 Januari. Kemudian nanti dimintanya tanggal 3 ya. Jadi ini requestnya 2, kemudian minta sudah ada di tanggal 3. Yang pertama adalah meja persegi. Ini diminta sudah ada tanggal 3. Kemudian maaf, jumlahnya 10. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah bundar, meja bundar. Sama ya, tanggal 3 juga. Tanggal 3. Kemudian jumlahnya adalah 20 ya. Kemudian meja kerja. Meja kerja ini sama tanggal 3 juga. Di sini yang diminta 10 piece. Oke. Kita cek lagi ya, ada 10, 20 dan 10 piece. Oke, karena nggak ada note lain, kita langsung ke simpan ya. Disimpan. Tanggal 3 Januari, perusahaan membuat PO, pesanan pembelian atas permintaan dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Ya, ini kita close dulu. Kita masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian, ya. Di sini pemasoknya adalah PT Sentra Furniture ya. Tanggal 3/01/2023. Dari PT Sentra Furniture kita minta meja bundar. Meja bundar sebanyak 20 piece. Harganya 95.000. Ini meja kecil-kecil ya. Kemudian PPN 11%. Di sini nggak ada keterangan di gudang yang mana. Oke. Kita langsung lanjut. Oke. Oke. Tanggalnya nggak diganti 3 Januari ya. Kemudian nomornya ini otomatis, jadi kita nggak usah rubah. Di soalnya nggak ada nomor khusus, maka kita otomatis minta nomor yang sudah disiapkan oleh BI Kurit. Kecuali kalau mau diganti, di sini kita off kan ya. Oke, totalnya 2.109.000 rupiah ya, itu PPN di situ. Kemudian kita simpan. Di sini kita simpan. Oke. Oke, alamatnya belum diedit ya di sini. Dan di sini kita pilih, maaf, kita pilih pengirimannya ke Kelapa Gading Utara yang alamat kita. Oke, tanggal pengirimannya kita cek di soalnya. Di sini diharapkan diterima tanggal 4 Januari ya. Ini kita ganti tanggal 4/01/2023. Oke, kena pajak sudah betul. Pengirimannya di sini nggak ada keterangan pakai apa ya. Kemudian di sini DP atau biaya nggak ada, jadi langsung ke sini lagi. Alamat sudah benar. Kemudian untuk syaratnya N30 ini sesuai dengan syarat untuk PT Sentra Furniture, jadi otomatis. Oke, kita cek lagi di bagian atas ini. Oke, kalau nggak ada, kita langsung simpan. Ya. Nah, masih di pesanan pembelian di sini ya, kita tambah lagi. Pemasoknya adalah Indah Jaya.
Indah Jaya di sini tanggalnya sama ya, 4 Januari. Barangnya ada meja persegi. Jumlahnya 10. Harganya 77.000. Oke. Yang kedua adalah meja kerja. Jumlahnya sama ya, 10. Harganya 88.000. Oke, kita klik di sini. Totalnya kemudian PPN ya, 1.831.500. Kemudian alamatnya kita kirim ke tadi sama ya. Ini sama, diharapkan dikirim tanggal 4 Januari 2023. Oke, sudah semua, sudah sesuai. Nggak ada DP. Tinggal kita simpan. Oke. Nah, ini di sini selesai ya untuk yang tanggal 3 Januari. Kemudian tanggal 4, perusahaan menerima barang ya. Menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari. Jadi ini lanjutan dari soal yang di atasnya ini. Barang yang dikirim sebagai berikut ya, sama dengan pesanan. Nomor surat jalannya ini ya, 9095. Pengirimannya pakai mobil box ya, baru ketahuan. Nah, teman-teman, jadi kita bisa pakai dua menu sebenarnya. Bisa dari sini ya, kita langsung ke proses ya, atau kita bisa pakai menu sesuai yang di soal, yaitu menu pesanan pembelian diterima ya. Sekali lagi kita bisa pakai dua menu, di sini bisa langsung atau dari sini juga boleh. Nah, dari sini ya, dari penerimaan barang. Nah, kita di sini saja yang cepat. Ini kita klik di sininya. Ya, saya ulang tadi yang masih ada. Dari sini listnya tadi ya. Ini Sentra Furniture, kita klik. Kemudian kita proses. Nah, ke penerimaan. Nah, penerimaan. Di sini langsung masuk ke muncul ke menu penerimaannya. Jadi sama aja sebenarnya. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2023. Nomor terimanya ini adalah berapa ini? Nomor terimanya 9095. Kemudian barangnya 20 piece ya. Kita klik di sini. Pengirimannya pakai mobil box. Kita ketik mobil box. Mobil box kita simpan ya sebagai data baru ya. Kita klik. Oke, seperti itu. Kemudian oke, nggak ada lagi ya. Nomor terima sudah, alamat sudah, kemudian mobil box sudah. Tinggal kita simpan. Oke, selesai ya. Nah, kemudian yang kedua, nggak ada lagi ya, yang satu dulu yang diterima tanggal 4. Barang yang satu lagi ini belum diterima ya, yang Indah Jaya belum diterima. Oke, kemudian tanggal 5 Januari, ini kita close dulu. Ya, biar nggak bingung. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan ke PT Indah Jaya. Kalau tadi yang atas baru nerima doang, hanya nerima barang, belum ada faktur. Yang di sini bedanya adalah dia menerima barang plus lampiran faktur. Jadi memang kadang seperti itu perusahaan dilampirkan faktur sekalian ataupun menyusul. Oke, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan ke PT Indah Jaya. Nah, sebenarnya sama ya, ada dua cara. Kita bisa pakai menu di sini tadi. Bisa dari pesanan, kita langsung ke faktur. Atau dari sini juga boleh. Ya, dari faktur pembelian kita klik saja biar tahu teman-teman caranya yang berbeda. Nah, kita tinggal pilih nama pemasoknya adalah Indah Jaya. Oke. Kalau ini kita ambil ya. Ini kita ganti tanggal 5 dulu.
2023. Ini diambil. Kita ambil dari pesanan. Kemudian pilih pesanannya tadi yang ini, ya. Oke. Jumlah barangnya adalah ini. Kita klik lanjut. Kita cek di sini tanggal 5 sudah benar ya. Kemudian pengirimannya pakai mobil box yang tadi sudah kita ketik. Kita pilih mobil box. Kemudian barang dimasukkan ke gudang depan ya. Ini nomornya berapa ini? Nomor fakturnya kita isi dulu INV Indah 010 ya. Kemudian pengirimannya di sini tanggal 5 ya, kita ganti tanggal 5. Oke, kemudian nomor sudah, pengiriman sudah. Tinggal di sini ada keterangan dimasukkan ke gudang depan. Jadi kembali ke bagian sini. Kita di sini ada kata-kata, ada logo ubah proyek dan seterusnya dan gudang. Kita klik, kita pilih ubah gudang. Di sini kita pilih depan ya. Oke, gudang depan kita klik ubah. Oke. Kita cek lagi hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke ya, selesai untuk ini. Oh, alamatnya belum kita isi ke tadi yang atas ya. Oke. Tanggal 5 Januari selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita simpan. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke tanggal 6 Januari, mari kita lihat hasilnya dulu di daftar laporan ya. Laporan, daftar laporan. Kemudian kita cek ke buku besar, pilih ke keseluruhan jurnal. Oke, seperti ini aja nggak apa-apa. Kita tampil, tanggal 1 Januari. Oke. Ini kita seperti ini, kita tanggal sekarang yang waktu dikerjakan oleh kita. Tujuannya apa? Khawatir ada yang tanggal salah di hari ini. Kita tampilkan. Nah, ini yang sudah ke jurnal tadi ya. Penerimaan barang dan faktur pembelian. Oke. Karena jurnal ya baru ini yang muncul. Kalau pesanan mah belum muncul ya. Karena belum ada penerimaan ataupun merubah transaksi. Kemudian untuk tanggal 6 Januari ya, perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya atas faktur sebelumnya, yaitu 7728. Kita masuk ke menu modul pembelian, kemudian kita pilih pembayaran pembelian, terus dipilih pembayarannya ke Indah Jaya ya. Tanggal bayarnya ini 6 Januari ya 2023. Kemudian bayarnya pakai cek ya, pakai cek atau giro, tetapi dia nanti baru akan cair sampai tanggal 12 Januari. Ya, jadi kita pilih dulu di sini Bank Mandiri IDR ya. Kemudian di sini kita ganti dulu metodenya ya. Metodenya adalah cek atau giro. Nah, seperti ini. Nomornya kita isikan. Oke. Kemudian tanggal ceknya nanti sampai tanggal 12/01/2003. Oke, kembali ke sini lagi ya. Ke sini lagi. Kita pilih ambil dulu. Kita pilih ambil. Di sini nomornya adalah INV 7728, berarti yang ini ya. Ini kita buang checklistnya sehingga hanya satu yang terpilih. Kita klik lanjut. Totalnya Rp7.650.000. Kita klik di sini hitung. Nah, kita hitung di sini. Oke. Sebelum kita simpan, kita cek lagi datanya, pastikan sudah tepat ya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah sesuai semua, tinggal kita simpan. Oke. Kita close dulu.
Kemudian ini kalau mau di refresh ya, hasil tadi langsung muncul ya. Nah, kemudian di tanggal 8 Januari perusahaan menerima tagihan dari Sentra Furniture. Ini untuk apa namanya, pengiriman barang tanggal 4 waktu itu ya. Jadi barang udah kita terima, tetapi fakturnya belum ada. Nah, waktu ngirim itu dia pakai jasa angkut, dan tanggal 8 ini baru dijelaskan angkutnya apa, kemudian berapa biayanya. Oke, biaya ongkosnya ini akan menurut harga pokok pembelian, berarti yang biar kita ya ke Armada Express. Kita langsung masuk ke menu pembelian dulu. Kita tambah dulu pemasoknya. Tambah dulu di sini pemasok untuk menampung atas nama Armada Express ini. Oke ya. Nah, seperti ini saja kita simpan karena hanya untuk menampung jasa angkut ya. Kita simpan dulu. Setelah itu kita tutup. Kita kembali ke menu pembelian, kemudian kita pilih faktur pembelian. Oke, kita masukkan datanya di sini adalah Sentra Furniture. Di sini tanggalnya adalah tanggal 8 Januari 01 2023. Terus ini ya. Tanggalnya ganti dulu tanggal 8 Januari. Kemudian di sini ada nomor faktur pembeliannya yang tadi Sentra 017. Oke, kita ambil dulu ini sebelum ke sana ya. Kita pilih sini dulu, kita pilih dulu. Ambil dari penerimaan ya, dari penerimaan. Kita cari datanya ini. Oke, kita lanjut ya. 20 piece. Nah, kemudian di bagian sini kita klik dulu di sini. Nomor fakturnya kita isikan seperti ini. Oke ya, kemudian alamatnya kita pilih sama yang tadi. Oke, tanggal fakturnya 8 Januari. Tetap 8 Januari. Kemudian pengiriman sudah betul. Kemudian di sini keterangannya kita juga boleh isi di sini. Ya, keterangannya adalah penerimaan barang tadi ya. Ini menjelaskan bahwa faktur atas penerimaan barang. Oke. Kemudian di bagian sini ini sudah semua betul ya. Kita gedekan biar jelas. Di bagian bawahnya lagi kita klik. Di sini ada biaya, yaitu biaya angkut pembelian ya. Biaya angkut pembelian, bukan angkut pembelian. Di sini kita cek dulu soalnya kayak tadi. Biaya ongkos angkut ini menambah harga pokok ya. Maka kita klik di sini adalah dialokasikan ke barang juga. Jumlahnya di sini kita isi dulu. Sebelum diisi kita isikan dulu yang kita bayar ke Armada Express. Kemudian nilainya 500.000. 500.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Kemudian di bagian keterangan kita bisa isi menerima tagihan ya. Tagihan dari Surya Furniture ya. Nah, setelah itu kita klik di sini. Kita pilih biaya angkut pembelian ya. Beban angkut pembelian kita masukkan di sini. Di sini keterangannya adalah soalnya biaya angkutnya ditambahkan ke harga pokok pembelian yang dibayarkan kepada Armada Express. Maka kita cek di sini, kita isi Armada Express, nilainya 500.000. Oke. Kita klik lanjut ya. Baik, kita kembali ke bagian sini lagi, kita cek lagi ya infonya, jangan sampai ada yang terlewat. Mobil box sudah betul, tanggal sudah. Kembali ke sini, nilainya adalah Rp1.900.000. Kalau sudah betul semua, tinggal kita simpan. Oke, kita close dulu ya. Oke, ini kalau mau di refresh,
nanti akan muncul hasilnya yang telah kita kerjakan. Nah, sampai di sini. Oke. Kemudian transaksi di tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari 2023. Nomor fakturnya angkutannya utama ya. Kemudian nilai ditagihkan adalah Rp475.000. Jadi ini sama. Kalau yang tadi adalah kita membuat asumsi biaya Rp500. Ternyata setelah datang tagihan dari Armada Express itu hanya senilai berapa? Rp475.000. Nah, di sini keterangannya kita masukkan ke menu pembelian. Nah, dari pembelian ini kita masuk ke faktur pembelian ya, seperti di soal. Kita pilih Armada Express tadi ya, tanggalnya adalah tanggal 9 Januari. Nah, di sini kita langsung masuk ke sini ya, ke sini. Kita pilih akun tadi, beban tadi. Beban angkut pembelian ya. Nah, dari sini ya, setelah Armada Express kita langsung ambil di sini ya, biaya pembelian. Oke, kita cari tagihannya ini tadi ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini kita cek di sebelah sini tadi ya. Ini setelah tadi kita di sini kita klik lagi ya. Di soalnya hanya yang kita bayar adalah Rp475. Rp470. Maka kita ganti ya. Nomor buktinya ini AE1007. Kita klik lanjut dulu. Oke, 475. Kemudian kita klik di sini nomor faktur. Kita klik di sini. Kita isi AE1007. Tanggalnya adalah tanggal 9 Januari 2023 ya. Kemudian di keterangannya di sini kita bisa pilih tagihan ya, tagihan dari Armada Express. Karena kita sudah memakai jasanya, ini pembayaran tagihannya Armada Express ya. Baik ya, kita cek sekali lagi sudah lengkap datanya Rp475.000. Tinggal kita simpan. Oke. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000 termasuk pajak dengan nomor faktur DP 1818 ya. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Oke, deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Nah, kita akan buat dulu uang muka pembeliannya ya, sebagai pengurang nanti ketika ada faktur. Nah, di sini kita masuk ke menu pembelian ya, pembelian, kemudian uang muka pembelian. Uang muka pembelian, kita pilih PT Mulia Abadi. Oke. Nomor PO-nya sini belum ada ya. Nomor fakturnya adalah DP 1818. Kita isikan dulu. Di sini rekeningnya adalah Bank Mandiri DR ya. Kita isikan dulu. Uang mukanya Rp7.500.000. Kemudian tanggalnya pastikan sudah kita betulkan dulu, tanggal 10
tanggal 10 bulan Januari. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke menu proses ya, ke pembayaran. Kita isi datanya ya, 10 Januari. 10 Januari. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Kita klik di sini ya, Rp7.500.000. Kita diklik di sini. Di sini kita bisa isi penerimaan uang muka dari pembayaran ya, uang muka. Kemudian di sini ada keterangan dilakukan dengan transfer. Di sini kita pilih transfer ya, transfer bank ya. Tadi sudah kita jelaskan, rekeningnya adalah Bank Mandiri, sudah ya. Sudah, kita isi transfer bank. Oke, baik teman-teman sekalian, data sudah tepat semua. Kalau sudah sesuai Rp7.500.000 tanggal 10 Januari 2023, tinggal kita simpan. Nah, ini kita tersimpan ya. Kita close, ini kita close. Kita lihat hasilnya. Tadi sebesar Rp7.500.000. Kemudian di tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut. Ya, kursi bar sebesar sebanyak 150 piece ya, harganya Rp250.000. Kita masuk ke menu pembelian ya, pembelian, kemudian ke pesanan pembelian. Kita pilih PT Mulia Abadi. Oke, tanggalnya 11 Januari 2003. Kemudian barangnya adalah kursi bar ya. Sebanyak 250 piece. Harganya per piece-nya adalah Rp50.000. Kita klik di sini, muncul 12.500 ya. PPN ini 11% yang terbaru. Kemudian di sini nggak ada keterangan di gudang mana, jadi cukup kita masukkan data seperti ini saja karena baru order ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, kita cek di sini ya info-infonya. Nah, alamatnya nanti sama, kita kirim ke sini. Kemudian tanggal pengirimannya di sini nggak disebutkan, kita isi di sini 12 ya. Ketahuan detail berikutnya 12.01.2023. Oke, pesanan ya, pesanan. Oke, kemudian nggak ada data yang kita otak datanya. Nah, seperti ini. Kita langsung ke sini ya. Di sini juga nggak ada yang kita otak-atik ya. Selesai. Nah, karena tanggal 12 ada pengiriman barang dan tagihan sekaligus atas transaksi ini tadi, maka kita bisa langsung pilih proses. Ya. Kita langsung pilih proses ke faktur ya. Seperti ini ke faktur. Faktur. Jadi kalau kita langsung proses, otomatis ini sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, tanggalnya 12.01.2003. Kemudian kita cek lagi datanya ya. Kursinya adalah 250 piece ya, kursi barnya. Barang dimasukkan ke gudang
bagian depan nomor fakturnya adalah faktur ini Jan 0906 ya. Atas tekan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Atau langsung di sini nih. Kita tulis di sini. Nah, seperti itu. Kemudian tanggalnya sudah, pengiriman sudah ya. Di sini keterangannya penerimaan ya. Kurangi dengan uang muka. Sebenarnya keterangan ini tergantung teman-teman ya, nggak detail nggak apa-apa. Uang mukanya ambil dari sini. Ini ya, kita lanjut. Oke, sudah kita alokasikan ke sini. Sehingga totalnya menjadi 13.875.000 rupiah. Ya, uang mukanya ini termasuk pajak ya. Jadi nanti dikurangin tinggal 13.875 kurangin 7.500 yang kita akan bayar di next waktu ada tagihan lagi. Nah, hanya seperti itu teman-teman. Sudah kita masukkan depositnya. Kita cek ya, sudah benar 12.500. Infonya sudah lengkap. Kemudian biayanya nggak ada, uang muka sudah kita masukkan. Setelah itu tinggal kita simpan. Oke ya. Kita cek lagi di sini. Nah. Oke, ini tadi sisa yang tadi itu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Kemudian tanggal 12 Januari yang berikutnya, perusahaan meretur satu set kursi bar ya, yang dibeli dari PT Mulia Abadi sebelumnya itu. Faktur yang ini yang dikembalikan satu unit kursi bar. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian retur pembelian. Kita pilih PT Mulia. Oke, tanggalnya 12 Januari 2023. Kemudian dicari dari fakturnya yang ini ya. Jadi yang ini. Barang dimasukkan ke gudang depan. Kita ambil dulu ya barangnya. Ini. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik lagi barang di sini. Ini hanya satu unit. Kita klik angka 1. Kemudian di sini kita ganti yang depan ya, depan. Oke. Kemudian klik lanjut ya. Kursi diretur karena kan cacat ya. Diretur karena cacat. Di sini kita kasih keterangan kursi karena cacat ya. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Oke, di sini ada kuis ya, berapa sisa hutang usaha perusahaan setelah adanya transaksi ini. Nah, teman-teman bisa lihat pertama ini laporannya dulu yang tadi retur ya, jurnalnya paling bawah. Ini hasilnya tadi, termasuk ada PPN-nya di situ. Kemudian hutang usahanya kita bisa lihat dari buku besar ya. Kalau hanya daftar akun umum seperti ini cukup ya. Kita bisa lihat daftar akunnya, hutang usahanya di bagian bawah ya. Ini kita bisa pilih tipe akun untuk yang liabilitas ya. Nah, biar gampang. Oke. Sama utang usaha ya 3 ya. Kalau mau dicek biar cepet. Nah, ini. Nilainya adalah 30.855.000 rupiah ya. Untuk yang EDR-nya. Kalau keseluruhan seperti ini. Oke ya.
Atau kalau mau dilihat di laporan juga bisa. Di sini sudah ada laporan. Nah, silakan dilihat di laporan keuangan. Kemudian kita bisa cek di neraca standar saja biar gampang. Neraca standar per tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya, 12/01/2023. Oke. Nilainya adalah ini dia ya. 30.885 ya, sama dengan tadi ya, 30.885. Oke. Saya kira seperti itu untuk menampilkan kuisnya ya. Nah, kemudian di tanggal 13 Januari perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum untuk meja kaca. Jadi kita langsung masuk ke menu pembelian. Kemudian faktur pembelian. Oke. Tetapi sebelum kita masukkan transaksinya, di sini ada perintah untuk membuat barang baru karena ini adalah meja kaca ya yang sebelumnya belum ada. Maka sebelum kita ke sini, teman-teman masuk dulu ke menu persediaan. Kemudian ke barang dan jasa ya. Barang dan jasa. Kemudian kita tulis namanya meja kaca. Oke, meja kaca. Kategorinya adalah meja. Jenisnya persediaan. Kemudian satuannya piece ya. Satuannya piece. Kemudian ini maaf belum diganti soalnya 11%. 11% ya, belum saya edit. Nah, kemudian di bagian penjualan nggak ada informasi, hanya harga dijualnya ini ya, Rp3.750.000, Rp375.000. Kita tulis 375. Oke, kemudian yang lainnya PPN-nya sama ya 11%. Pemasok utamanya nggak ada karena ini dari umum ya. Kemudian harga belinya di sini adalah Rp85.000. Kita bisa isi. Oke. Kemudian bagian sini nggak ada data yang perlu diisi, jadi sudah standar. Cek lagi harga jualnya 375, kemudian PPN ya. Kemudian infonya seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan dulu. Kita simpan. Kita close. Kembali ke faktur pembelian. Di sini adalah pakai pemasok umum ya. Pemasok umum tanggalnya adalah 13 Januari 2023. Di sini barangnya adalah meja kaca ya, meja kaca. Jumlahnya 100. Harganya dari 85 sudah kita masukkan. Kita klik lanjut. Gudangnya gudang mana ini? Karena nggak ada keterangan gudang mana, kita otomatiskan saja seperti itu. Kita klik lanjut. Oh, depan maaf nih. Gudang depan ya. Gudang depan. Kita klik lanjut. Oke. Kemudian kita klik di sini informasinya, nomor fakturnya adalah 08791. Oke. Pengirimannya ke sini. Sudah ya. Pembelian misalnya. Meja kaca ya. Barang baru. Misal. Oke, kalau sudah di sini nggak ada biaya lain, jadi kita langsung masukkan ke pembayaran. Jadi seperti di sini pembelian purchase, faktur pembelian, pembayaran pembelian. Jadi ini titanya
pembelian tunai. Jadi seperti ini, kalau sudah lengkap datanya, kita langsung klik proses ke pembayaran. Kemudian di sini pakai Mandiri IDR ya. Tanggalnya 13 Januari 2023. Nilainya kita hitung ya. Di sini pembayarannya nggak ada keterangan ya, jadi kita anggap tunai, nggak ada perubahan. Pembelian tunai. Meja kaca. Oke, kalau sudah lengkap, tinggal kita simpan. Oke ya, kita close saja. Kemudian tanggal 13 Januari berikutnya ya, perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur INV MA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor QR sekian ya. Tanggalnya temponya adalah 31 Januari. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Ya, seperti di sini dijelaskan oleh si pembuat modul soal. Kita pilih Mulia Abadi. Mulia Abadi. Kemudian kita pilih di sini Bank Mandiri IDR. Tanggalnya 13 Januari 13/01/2023. Kemudian kita ambil fakturnya ya. Ini fakturnya yang 12 berapa ini? Yang ini ya, yang atas. Ini utangnya 12 juta. Tapi baru kita bayar 10 juta ya, makanya sebagian ya. Kita isikan di sini 10 juta. Oke, kemudian klik lanjut. Oke. Kemudian kita klik di sini untuk keterangan. Metodenya adalah giro ya. Cek giro. Nomor ceknya GR 0098. Tanggal ceknya tanggal 31 ya, sampai 31 2023. Oke. Pelunasan sebagian hutang ya. Oke, kita cek lagi di sini. Sudah betul 10 juta rupiah. Nomor ceknya adalah jatuh temponya 31 Januari 2023. Kita klik distribusi di sini untuk pembayarannya. Setelah itu kita simpan. Kita close juga ya, ini di refresh nanti muncul hasilnya seperti ini ya tadi barusan. Kemudian tanggal 14 perusahaan, kemudian di tanggal 14 ini perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi agak berbeda dengan sebelumnya, dibayar dulu kemudian baru datang barang gitu kan. Nah, teman-teman, ini CV Sumber Kayu ini perusahaan baru ya, jadi belum ada sebelumnya. Sebelum kita masuk ke transaksi, kita cek dulu di sini di preferensi. Di preferensi, kemudian kita masuk ke bagian fitur. Ya, ke bagian fitur. Terus ke pembelian. Di sini kita checklist ya, tagihan di muka mendahului terima barang. Seperti ini. Kemudian kita simpan.
Langsung kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Ya, faktur pembelian. Di sini kan belum ada nih. Nah, kita bisa ngetik di sini langsung untuk membuat atau lewat pemasok ya. Kita ketik saja CV sumber kayu ya. Sumber kayu. Oke. Ini kita klik seperti ini. Tanggalnya adalah tanggal 14 Januari. Kemudian di sini info faktur pembayarannya, pembelian ini nomornya. Ya. Kita klik di sini. Nomor fakturnya kita isikan. Oke, ya mendahului terima barang. Kita checklist ya. Kemudian tanggalnya sudah ya, pengirimannya ke sini biasa. Di sini pembeliannya mendahului ini ya. Pembelian ya, pembelian melunasin dulu. Kemudian di bagian barangnya tinggal kita pilih barangnya adalah kursi kerja. Kursi kerja jumlahnya 100 ya. 100 harganya 100.000 rupiah. Kita klik. Di sini masuknya ke gudang mana ini? Oke, gudangnya nggak ada ya, berarti ke utama. 100 piece. Kemudian barang yang kedua adalah kursi santai. Kursi santainya hanya dibeli 50 piece. Harganya 80.000. Kita klik di sini, totalnya 4 juta rupiah. Oh, tadi yang atas diskon ya, mohon maaf. Untuk yang atas ini ada diskon 15%. Ini kita klik lagi. Diskonnya kita tulis 15. Oke. Ya. 15% berarti 1.500.000 rupiah. Kita klik lanjut. Oke. Seperti ini teman-teman. Tadi sudah kita tulis di sini, keterangannya sudah ada semua, sudah lengkap ya. Nah, di sini pengirimannya di sini ada keterangan tanggal 15 Januari ya. 15 Januari kita isikan dulu 15 Januari 01 2023. Oke, lain sudah betul semuanya. Kita langsung klik proses ya ke pembayaran. Pembayarannya lewat Bank Mandiri EDR. Di sini kita pilih Mandiri EDR, tanggalnya 14 Januari 2023. Kita hitung nilai pembayarannya. Oke. Keterangan di sini karena nggak ada keterangan model apa, jadi ini kita seperti ini saja, nggak usah diganti. Ya. Pembayaran pembelian. Oke, lengkap ya, 13.875.000 rupiah. Kalau sudah, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita bisa close ya. Di sini kita refresh, nanti akan muncul hasil jurnal yang tadi sudah kita input. Baik, seperti ini. Kemudian tanggal berikutnya ya, tanggal berikutnya perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari. Pengiriman dilakukan dengan mobil box. Yang tadi ini kan yang sudah kita kerjakan. Ya, jadi kita kerjakan tadi, sudah kita lakukan langkah semuanya.
barangnya kan dikirim 15. Maka tinggal kita masuk ke menu pembelian, penerimaan barang. Ya, penerimaan barang. Kemudian kita pilih pemasoknya adalah CV Sumber Kayu, tanggalnya 15 Januari 2023 ya. Baik, ini nomornya kita isi dulu ya. Tadi belum ada datanya. Nomornya SC1010, dilakukan dengan mobil box ya. Oke, kita langsung ambil. Setelah kita isi nomor terima, kita tinggal pilih ambil ya. Tagihan di muka. Kita klik lanjut ya. Ini barang yang diterima. Oke, kita bisa isi penerimaan barang dagangan. Tanggal kirimnya berarti 15.01. Pengirimannya di sini menggunakan mobil box ya, dan barang dimasukkan ke gudang depan. Kita isi dulu mobil box, apakah sudah ada? Oke, sudah ada. Kemudian kembali ke sini lagi. Di sini karena pakai gudang depan, ini kita close. Kita ganti ke gudang depan. Kemudian yang kursi santai juga sama. Kita pilih ke gudang depan. Oke. Kemudian kita simpan ya, sudah. Nah, tanggal 16 ini adalah klaim atas pembelian tadi ini yang sudah dikirim. Karena ada yang rusak ya, dikeluarkan dari depan gudang bagian depan. Di sini kita pakai menu pembelian. Kemudian kita pilih klaim ke pemasok ya. Untuk mengerjakannya kita klik dulu di preferensi ya, pengaturan preferensi. Kemudian menu klaim pemasoknya kita aktifkan dulu, klik di bagian fitur, pembelian, klaim pemasok ya, kita checklist, kemudian kita simpan. Setelah itu kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita pilih klaim pemasok ya, klaim pemasok. Pemasoknya tadi Sumber Kayu, tanggalnya 16 Januari 2023. Oke ya. Di sini yang diklaim adalah satu piece kursi santai ya, kursi santai dari gudang depan. Kita klik lanjut. Oke. Kita kasih keterangan di sini. Klaim atas pembelian ya. Karena barang rusak. Oke ya, sudah lengkap datanya 16 Januari. Kalau sudah tinggal kita simpan. Baik, kemudian untuk yang tanggal 17 ya, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari. Jadi yang ini, yang kemarin itu yang ada klaim dari pemasok di sini sudah diterima kembali barang penggantiannya ya. Jadi kita masuk dulu, di sini ada setting account selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok. Jadi kita cek dulu di preferensi. Kemudian kita cek di bagian akun ya, di bagian akun perkiraan di sini. Kita lihat di persediaan ya. Di sini sudah ada selisih nilai persediaan ke beban pokok penjualan, jadi sudah kita nggak setting lagi. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian klaim tadi ya.
ke pembelian, klaim pemasok. Klaim pemasok kalau tadi kirim barang, di sini berarti klaim pembelian, penerimaan barang ya. Di sini terima barang. Kita pilih klaim pada tanggal sebelumnya. Kita klik lanjut. Tanggalnya kita betulin dulu. Oke. Kita bagian sini kita kasih keterangan penerimaan klaim barang gitu aja. Oke. Oke, kalau sudah betul datanya kita simpan. Berarti di sini nanti kursi santainya akan nambah lagi ya. Nambah ke seperti semula. Tanggal 18 Januari, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut. Nah, ini hanya menambahkan nomor rekening ini ke dalam data PT Sentra Furniture ya. Jadi kita lihat di bagian pembelian, kemudian ke pemasok. Kita cari PT Sentra Furniture. Nah, di sini kita tambah di bagian kontak dan lain-lainnya kita cek ya. Di bagian pembelian sudah. Di sini ada rekening bank, kita tambah datanya. Nama banknya adalah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri. Nomor rekeningnya kita isikan 91818 atas nama PT Sentra Furniture. Oke, kita klik lanjut. Nah, kita save ya. Jadi tanggal 18 hanya seperti itu untuk menambahkan data-data rekening bank saja. Kita close saja. Kemudian masuk di tanggal 19, perusahaan melunasi hutang kepada Setra Furniture untuk nomor faktur SF ya yang ini sebesar 10 juta dengan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan pada hutang berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri PT Sentra Furniture. Jadi kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran ya, pembayaran pembelian. Kita pilih nama perusahaannya Sentra Furniture. Tanggalnya 19 ya. Kemudian banknya Bank Mandiri, BDR ya. Kita isikan dulu, kita ambil dulu nomor fakturnya yang akan dibayar, yaitu yang ini SF ya. SF 1287. Jadi ini kita ambil yang atas ya, yang atas kita lanjut. Nah teman-teman di sini ada yang kelewat. Di sini ada diminta membuat akun dulu ya, buat akun baru dengan nama kelebihan pembayaran. Tipenya other account ini untuk menampung kelebihan tadi itu. Kita masuk dulu ke buku besar, akun perkiraan. Kita akun baru sudah ya. Di sini kita pilih aset lancar lainnya. Oke. Nomornya kita urutkan ya setelah lancar lainnya. Di sini nomornya adalah 110. Kita aja di sini ya 11073. 110703. Baik. Oke, kita close ya. Nah, kemudian kita lihat di preferensi dulu. Di preferensi
Ini untuk nyeting menampung sisa ini tadi ya. Ini kan tadi kan 10 juta. Di preferensi di bagian fitur kita cek di bagian akun perkiraan, kemudian kita pilih ini penjualan pembelian. Akun diskonnya kita isi yang tadi itu ya, kelebihan pembayaran dulu. Nah, nanti bisa diisi lagi yang lainnya kalau ada diskon, kita simpan. Kemudian kita kembali ke sini lagi, ke pembayaran pembelian lagi di sini. Nah, di sini kita klik dulu di sini 10 juta ya. 10 juta. Kemudian kita klik lagi di sini. Di bagian informasi diskon, ini kita pilih yang akun tadi itu. Nah, kelebihan pembayaran. Terus kelebihannya kan 1 juta, kita ketik minus ya, 1.850.000. Kita lanjut. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian metode bayarnya, kita klik di sini. Di sini transfer bank ya. Rekeningnya bisa kita isi mandiri ini. Oke, keterangannya pembayaran hutang dan kelebihan untuk hutang berikutnya, hutang lainnya, hutang berikutnya. Oke ya, kita kesini lagi, sudah sesuai datanya semuanya. Setelah itu tinggal kita simpan. Oke, kita lihat hasilnya, kita tinggal di refresh, kita lihat. Oh, ini udah sering kebuka mau kita bisa buka ulang ya. Nah, teman-teman, saya cek lagi ya laporan saya tadi kan sudah lama dibuka jadi dia close sendiri. Kemudian di bagian buku besar keseluruhan jurnal ya, yang cek saja 01/01/2023. Oke, ini hasilnya di paling bawah ya, di nggak bawah banget sih, sesuai tanggal. Oke, ini dia. Kemudian di tanggal 21 perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pengusaha umum dengan informasi sebagai berikut. Nah, kita close dulu, masuk ke menu pembelian, kemudian ke faktur pembelian, kita pilih pemasok umum. Pemasok umum tanggalnya adalah tanggal 21 ya. 21 Januari 2023. Kemudian barangnya ya adalah meja bundar sebanyak 20 piece ya. Meja bundar 20 piece, kemudian harganya 100.000. Oke. Oke, kita klik di sini. Totalnya 2 juta rupiah plus PPN nanti. Oke. Gudangnya gudang depan ya. Ini ada depan. Kita isi dulu, kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini ada keterangannya barang dimasukkan depan sudah nomor faktur pembeliannya ini 12667. Kita isikan nomor fakturnya di sini. Ini. Kemudian di sini pembeliannya tunai ya. Tunai COD. Kemudian tanggalnya tanggal sudah betul. Pengirimannya 21 juga. Kemudian pengirimannya di sini biasa. Ya. Oke. Kalau sudah data sesuai, kita kembali ke sini lagi. Di ini kita isi pembelian tunai. Pembelian tunai ya. Kemudian kita proses.
proses ke pembayaran. Bayarnya pakai transfer Bank Mandiri. Tanggalnya kita tentukan dulu 21/2023. Di sini pakai Bank Mandiri. Oke ya, pembayarannya nggak ada keterangan tunai ya, sini tunai. Oke, sini udah tunai. Kemudian kita klik 2.220.000 rupiah. Kita klik di bagian sini lagi. Pembayaran pembelian tunai. Kalau sudah data lengkap semua, kita tinggal simpan. Oke, kita bisa simpan selesai, kita close ya. Ini kalau mau dicek hasilnya, kita refresh di bagian bawah. Oke, kemudian tanggal 22, perusahaan membuat PO kepada Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut. Meja bundar 20 unit, kursi santai 30 unit, 30 piece ya. Tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari. Oke. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Kita isi Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya. 2023, yaitu berupa meja bundar dan kursi santai. Meja bundarnya 20, kemudian harganya 95.000. Oke, kita klik di sini. Di sini ditaruh di gudangnya mana nih? Gudangnya nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kemudian barang yang kedua adalah kursi santai. Kursi santai sebanyak 30. Harganya 98.000 rupiah. Oke, kita klik di total harga. Totalnya adalah 2.940 ya. Nah, nanti tambah PPN. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian keterangan. Di sini diharapkan diterima tanggal 23 ya. 23 Januari. Oke. Alamat kirimnya biasa. Kemudian net 30 ini otomatis untuk furniture. Pesanan pembelian ya, pesanan pembelian. Dengan uang muka. Oke. Seperti itu. Kemudian DP 2 juta. Ini sudah termasuk PPN ya. Kita masukkan di bagian sini proses ya. Kita klik proses ke uang muka. Diarahkan ke menu uang muka ya. Tanggalnya kita betulkan dulu, yaitu tanggal 22 Januari. Oke. Uang mukanya sebesar 2 juta rupiah. Oke ya. Karena pajak termasuk pajak ya. Oke, kalau sudah kita betulkan data-datanya, terangan sudah ya. Nah, di sini kita harus ngisi dulu nomor fakturnya. Nomor fakturnya di soalnya nggak ada ya. Kita buat dulu nomor fakturnya.
Kita ketik dulu ya, soalnya kurang lengkap. Oke, nomornya seperti ini. SF 161289. Urut yang di atas tadi ya, kita taruh sini. Nah, setelah kita isi fakturnya, di sini metodenya pembayarannya adalah transfer ya. Maka di sini kita isi Mandiri ya. Bank Mandiri sudah, nilainya sudah benar 2 juta rupiah di tanggal 22 Januari. Kemudian kita simpan. Tanggal berikutnya adalah tanggal 23 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture. Ya, ini kita close dulu saja. Dari Sentra Furniture kita masuk ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Oke, penerimaan barang kita isi dulu Sentra Furniture ya. Tanggalnya 23. Nomor terimanya adalah 6675. Kemudian kita ambil dulu pesanan yang ini. Kemudian yang diterima hanya meja bundar. Jadi ini kita unchecklist, hanya satu saja meja bundar sebanyak 20 piece ya. Kemudian di sini penerimaan pesanan ya, penerimaan sebagian pesanan. Oke, tanggalnya 23 benar, pengirimannya pakai mobil box ya. Mobil box. Oke, situ aja seperti itu datanya. Nomor formnya otomatis, kemudian kita simpan. Kemudian tanggal 24 perusahaan menerima sisa barang yang dipesan ya. Masih di sini Sentra Furniture. Tanggal 24 Januari 2023. Ya, nomor terimanya adalah 6690. Kita ambil dari pesanan yang tadi sisanya ya. Oke, 30 piece. Ini depan sudah betul ya, yang tadi. Kemudian di sini penerimaan sisa pesanan. Penerimaan sisa pesanan. Oke. Pakai mobil box juga ya, pakai mobil box. Oke, kita kesini lagi. Kalau sudah betul semua data-datanya, tinggal kita simpan. Oke. Kemudian untuk tanggal 23 tadi ya, ini tadi di depan ya. Mohon maaf, ini harus cek lagi. Masih di sini nih di penerimaan barang. Kita klik dulu di sini. Untuk yang 6675 ini ya. Tadi harusnya di depan, ini tadi kita klik lagi di sini. Ini depan ya, depan. Kelewatan ini. Kita lanjut, kita simpan lagi. Oke, jadi ini daftar yang sudah diterima barang-barangnya. Kemudian tanggal 25 perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 23-24 itu dengan nomor faktur pembelian ini Sentra 123. Jadi kita close dulu. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya kita isi Sentra Furniture. Oke. Tanggalnya 25 Januari 2023 ya.
Terus kita ambil dulu dari penerimaan ya. Dari penerimaan dari 2 kali 6675 dan juga 6690 nih. Kita cek lagi. Oke. Kita lanjut. Oke ya. Kemudian kita isi nomor fakturnya di sini. Kemudian tanggalnya sudah, alamatnya jangan lupa, faktur tagihan penerimaan, faktur tagihan. Tanggal 25 sudah betul semua datanya. Di sini nggak ada yang kita isi ya. Sudah lengkap, tinggal kita simpan. Terus tanggal 26-nya perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan lunasnya terlebih dahulu. Nah, ini masih di sini faktur pembelian ya. Langsung saja kita isi CV Sumber Kayu. Tanggalnya 26 Januari 2023. Oke, barangnya adalah meja bundar. Ini 50 110. Kita klik di total harga. Di sini taruhnya di gudang mana ini? Karena gudangnya nggak ada keterangan, jadi kita sesuaikan di sini saja. Kemudian barang yang kedua adalah persegi ya, meja persegi sebanyak 50, harganya Rp110.000. Kita lanjut. Yang ketiga adalah meja kaca. Meja kaca ini totalnya adalah 50, harganya Rp85.000. Oke, di depan juga. Kemudian nomor faktur pembelian adalah ini, sumber 2 ini kita isikan di sebelah sini. Kemudian atas bulan ini perusahaan mendapatkan diskon faktur. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan ini. Kemudian barang baru akan diterima 27. Nah, di sini tagihan di muka kita checklist ya. Kemudian pengirimannya harapkan tanggal 27. Di data 27 ya. Kemudian sudah, alamatnya kita isikan dulu. Keterangannya adalah pembelian dengan pelunasan di awal ya, sebelum barang datang. Karena ada pembayaran ya, di sini data sudah lengkap semuanya, tinggal kita proses ya, kita proses ke pembayaran. Di sini pakai Bank Mandiri IDR. Kemudian metode bayarnya, tanggalnya dulu tak isi dulu ya. Tanggal bayarnya di sini adalah tanggal 26/2023. Terus di bagian sini metode bayarnya adalah pakai cek giro. Nomor cek gironya adalah GR7878. Jatuh temponya 6 Februari ya. Jatuh temponya 06/02/2003 ya. Pembayaran ini. Pembelian tunai ini ya, pembelian.
Dan kita hitung ya, 16.925.900. Nah, kemudian di sini ada keterangan mendapatkan faktur diskon ya sebesar 1.250.000. Baik, sampai di sini jumlahnya masih sesuai ini ya. Di sini ada keterangan perusahaan mendapatkan diskon ya. Diskon faktur sebesar 1.250.000. Kita perlu masukkan dulu diskonnya. Caranya kita klik di sini ya. Nanti di sini kita isi. Nah, sebelum ke sini, di sini kita cek dulu preferensinya. Kita cek dulu preferensinya untuk mengecek akun diskonnya apa. Karena tadi di awal kan belum disetting, hanya untuk kelebihan pembayaran saja. Cek di akun perkiraan pembelian penjualan. Tadi baru ini ya. Kita tambah untuk diskon tunai pembelian ya. Karena ini bukan diskon faktur tapi pembelian langsung gitu kan. Di sini kita masukkan ke beban pokok penjualan ya. Di soalnya nggak ada akun potongan pembelian karena ini adalah sistem perpetual, jadi nggak ada akun potong pembelian. Kita ke sini kita simpan dulu. Setelah itu kita masuk ke sini lagi. Nah, kita klik di sini. Kita masukkan akun diskonnya. Beban pokok penjualan 1.250. Oke. Kita lanjut. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Kita cek lagi, sudah pastikan sudah betul semuanya. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Sampai tanggal, oh sorry. Ini pembayarannya belum diganti. Hitung ulang dulu ya. Nah, jadi 15.677. Karena ada diskon tadi. Kita simpan lagi. Oke. Ini soalnya lumayan banyak ya. Tanggal 27 sekarang perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 26 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan bill box ya. Ini kita close dulu. Masuk ke menu pembelian, penerimaan barang. Dari apa nih? Dari PT CV Sumber Kayu ya. CV Sumber Kayu. Tanggalnya 27 Januari 2023. Kemudian nomor terimanya adalah berapa ini? Nomor terimanya di sini nggak ada. Kita coba buat dulu ya. Kita ikutkan soal yang sebelumnya ya. Seperti ini aja. SC1022 ini ikutin yang urutan yang di atas ya. Nomor terimanya ini kita tulis. Kemudian kita ambil ya dari pesanan. Oke, nomor terimanya sudah SC1022. Ini gudangnya udah depan semua ya. Karena di sini depan. Oke, kemudian keterangannya seperti ini saja, tanggal 27 Januari 2023. Setelah itu kita simpan. Tanggal 28 ini soal terakhir untuk pembelian. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Oke, kita close dulu, kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, pemasok umum, tanggal 28 Januari 2023. Nah, di sini barangnya baru ya. Namanya kursi kaca. Jadi kita harus buat dulu di persediaan. Kemudian kita pilih barang dan jasa. Data barunya kita masukkan kursi kaca, kategorinya
kursi ini ya, kursi jenis barang presiden sudah. Kemudian untuk satuannya adalah piece ya. Di bagian penjualan harga jualnya Rp295.000. Kemudian harga belinya di sini nggak ditentukan ya. Kita bisa ketik ini atau enggak karena sini nggak ada langsung. Kemudian PPN-nya 11%. Kita pilih dulu PPN-nya 11%. Harga beli bisa kita isi juga sebenarnya 72.000 ya. Meskipun nanti misalnya ada perubahan tinggal dirubah. Kemudian sudah ya, nggak ada lagi yang diisi. Penjualan sudah, informasi sudah, pemasok utamanya nggak diisi. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Kita kembali ke sini. Barangnya adalah sudah masuk ya, kursi kaca ini 100 piece ya, harganya Rp7.200.000. Di sini taruh di gudang bagian depan. Kita klik lanjut. Di sini nomor fakturnya adalah 10023. Pengirimannya biasa di sini. Kemudian di sini karena tunai kita pilih COD. Keterangannya adalah pembelian tunai. Kemudian tanggalnya 28, pengiriman juga 28 Januari 2023 ya. Pembelian purchase, faktur pembelian langsung ke pembayaran ya. Jadi setelah data selesai, kita langsung proses ke pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Tanggalnya 28 Januari 2023. Kita hitung nilai pembayaran Rp7.992.000. Oke, di sini keterangannya transfer ya. Transfer bank, keterangannya adalah pembayaran pembelian tunai. Oke. Kita cek lagi datanya. 7.992 tanggal 28 Januari. Setelah itu kita simpan. Kita close dulu. Nah, kita bisa cek hasil jurnal untuk transaksi pembelian dan lain-lainnya sampai tanggal 28 ini di keuangan daftar laporan keuangan buku besar keseluruhan jurnal. Kita ganti tanggal 1 Januari 2023. Yang bawah kita abaikan saja sampai tanggal sekarang yang kita kerjakan untuk ngecek khawatir ada yang ke input di tanggal hari ini. Ini hasilnya. Oke ya, hasilnya dari tanggal 4 dan seterusnya yang bisa direcord di sini. Silakan jika mau dicek ya. 013 16 17 ini 21 sampai 23 24 25 dan terakhir. Baik, sampai di sini sudah kita kerjakan sampai tanggal 28. Di video berikutnya kita akan bahas tentang fitur penjualan. Oke, terima kasih sudah menyimak, selamat belajar ya. Silakan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di YouTube saya atau bisa komunikasi via grup. Terima kasih atau langsung ke waktu pertemuan nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.